Selamat pagi anak-anak yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Kiki di sini di channel pembelajaran YouTube Kota Semarang. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 5 dan 6. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi cara kerja organ pernafasan pada manusia. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Tahukah kalian bahwa setiap saat kita bernafas, saat menarik nafas, rongga dada kita mengembang. Sebaliknya, saat mengembuskan nafas, rongga dada kita kembali ke ukuran semula. Bernafas juga membutuhkan kekuatan otot. Otot manakah itu? Nah, sekarang coba baca bacaan ini bersama-sama. Bernafas membutuhkan kekuatan otot. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernafasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu, paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukuran yang lebih kecil dan menghembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Dari bacaan bernafas membutuhkan kekuatan di atas, ayo kalian coba buat bagan yang menunjukkan cara kerja diafragma saat kita bernafas. Bernafas merupakan kegiatan yang sangat penting. Pernafasan kita dapat dilatih dengan berolahraga. Dengan organ pernafasan yang terlatih baik, kalian dapat mengatur pernafasan dengan lebih baik. Pengaturan pernafasan sangat diperlukan, misalnya pada saat kamu bernyanyi. Coba sekarang perhatikan lagu yang akan Ibu tampilkan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ibu memiliki lirik lagu Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki. Coba nanti kalian berlatih ya tentang lagu Gugur Bunga bersama anggota keluarga di rumah. Lagu Gugur Bunga termasuk lagu bertangga nada diatonis minor. Tahukah kamu ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor? Ya, tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Yang pertama, jarak interval nada 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Kemudian disusun dengan urutan A, B, C, D, E, F, G, A atau La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Yang ketiga, diawali dengan nada 6 atau La. Dan yang terakhir, tangga nada diatonis minor bersifat sedih, lembut, dan kurang semangat. Berikut ini adalah contoh lagu-lagu dengan tangga nada diatonis minor. Yang pertama, Bagimu Negeri.
Yang kedua, Tanah Air, kemudian lagu Syukur, kemudian lagu Kasih Ibu, ada lagu Gugur Bunga, dan yang terakhir lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Anak-anak, di dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa tadi, kita bisa mengambil pesan di antaranya sebagai warga negara atau sebagai warga masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk membela negara. Nah, sekarang tanggung jawab sebagai warga masyarakat selain membela negara apa saja ya? Yuk kita lihat gambar berikut ini. Tanggung jawab yang pertama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Contohnya yaitu pada gambar berikut ini. Ada kegiatan roda malam yang biasanya dilakukan oleh bapak-bapak di pos kampling. Yang kedua yaitu menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Contohnya yaitu tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Kemudian meningkatkan rasa solidaritas antar masyarakat. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan meningkatkan rasa solidaritas antar masyarakat, yaitu kerja bakti. Yang kedua, ada kegiatan bakti sosial. Kemudian, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan. Tidak membeda-bedakan antar sesama, baik yang tua, muda, anak kecil, maupun dewasa. Nah, anak-anak, simpulan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis minor bersifat lembut, sedih, dan kurang semangat. Kemudian, tanggung jawab warga masyarakat antara lain memelihara ketertiban dan keamanan, menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian menghapuskan tindakan diskriminasi. Nah, anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Masih semangat menyimak video yang Bu Kiki sampaikan? Coba sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian lihat? Enak sekali ya gambar makanan yang Ibu tampilkan. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa yang akan kita bahas selanjutnya? Nah, sebelumnya Bu Kiki ingin bertanya. Apakah kamu menyukai makanan khas daerahmu? Selain makanan daerahmu, makanan daerah mana yang sudah pernah kamu rasakan? Apa nama makanan itu? Coba kalian jawab asal daerah makanan khas yang kalian suka dan nama makanannya. Kalian bisa mendiskusikan kegiatan ini bersama orang tua kalian di rumah. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan bacaan berikut. Coba dengarkan ya. Merindukan es selendang mayang. Adik-adik yang baik hati, setelah menyimak cerita dari Naomi, sekarang ada satu lagi nih teman kita yang tinggal di Papua yang akan bercerita tentang salah satu kuliner Nusantara. Ada Okta yang merindukan es selendang mayang. Kira-kira dari mana ya? Langsung kita simak ceritanya yuk. Siang itu, cuaca terasa sangat terik hingga panasnya terasa menusuk tulang. Namun, tidak menghentikan langkah Okta bersama teman-temannya, Rian dan Benny, pergi bermain ke hutan. Okta, Rian, dan Benny adalah anak-anak yang tinggal di daerah Papua. Rian dan Benny asli keturunan Papua,
sedangkan Okta pindahan dari Jakarta. Mereka berencana untuk memasang jerat di hutan. Jerat digunakan untuk memburu binatang seperti ayam, kelinci, burung, dan lain-lain. Dalam perjalanan, mereka merasa kehausan karena cuaca hari itu sangat panas. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di bawah pohon kelapa. Benny membawa parang, lalu naik untuk memetik beberapa buah kelapa. Sambil meminum air kelapa, Okta ingat dengan minuman kesukaannya sewaktu di Jakarta dulu, yaitu es selendang mayang. Apa itu selendang mayang? Tanya Benny. Selendang mayang itu minuman khas Jakarta, terbuat dari tepung beras yang diberi pewarna makanan hijau dan merah, disajikan dengan santan dan gula merah. Jelas Okta kepada teman-temannya. Sesampainya di rumah, Okta meminta ibunya untuk membuat es selendang mayang karena kebetulan ibunya memiliki sisa tepung beras. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah tepung beras, pewarna makan, gula merah, santan, daun pandan, air, gula, dan garam. Bahan yang dibutuhkan sudah ada, kecuali daun pandan. Okta tidak perlu membelinya di pasar atau warung. Ia hanya perlu berjalan ke depan rumahnya, karena di sana banyak tumbuh daun pandan. Nah, ini adalah penampakan dari es selendang mayang. Enak sekali ya anak-anak. Setelah semua bahan terkumpul, Ibu Okta pun mulai membuat selendang mayang. Cara membuatnya sangat mudah. Hanya perlu menyampurkan semua bahan kecuali santan dan gula merah yang akan dijadikan kuah. Setelah matang, diamkan sampai menjadi seperti agar-agar. Barulah membuat kuahnya dari gula merah yang sudah dicairkan, lalu dicampur dengan santan. Ketika ibunya selesai membuat selendang mayang, Okta baru menyadari sesuatu yang kurang, yaitu es batu. Saat itu kulkas Okta rusak, maka ia harus membeli es di kapal nelayan yang sedang memancing. Para nelayan biasanya menyimpan es batu di kotak pendingin. Oleh karena itu, ia langsung menuju kapal nelayan di tengah laut dengan perahu. Hal ini merupakan suatu hal yang biasa dilakukan olehnya. Ia tidak takut sendirian naik perahu karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Es batu sudah di tangannya. Ia pun memanggil teman-temannya untuk menikmati es selendang mayang buatan ibunya. Rasanya sungguh segar dan mengobati kerinduannya pada tempat masa kecilnya dahulu, yaitu Jakarta. Ibunya menceritakan bahwa es selendang mayang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Resep es selendang mayang ini sudah turun-temurun dari leluhur terdahulu. Selain itu, asal-usul nama selendang mayang diceritakan Ibu Okta karena warna hijau, putih, dan merah yang seperti selendang penari. Sedangkan mayang memiliki arti kenyal dan manis. Malam harinya, tiba-tiba saja Okta mendapatkan telepon dari Tino, sepupunya yang tinggal di Jakarta. Ia memang sering menceritakan banyak hal kepada Tino. Ia pun menceritakan kegiatannya hari ini, yaitu membuat es selendang mayang bersama ibunya. Tony sangat senang mendengar cerita Okta. Akan tetapi, Tony juga merasa sedih karena saat ini es selendang mayang sudah mulai sulit ditemukan di Jakarta. Padahal, es selendang mayang merupakan salah satu minuman khas Jakarta. Saat mendengar hal tersebut,
Okta merasa kecewa karena seharusnya masyarakat lebih melestarikan ciri khas daerahnya agar bisa dikenal oleh halayak di masa depan. Dengan banyaknya tren kuliner masa kini, tentunya tidak membuat kita melupakan ciri khas daerah kita sendiri. Okta pun berniat untuk menjalankan usaha es lendang mayang ketika ia sudah besar nanti. Ia ingin melestarikan kekhasan tanah kelahirannya agar tidak musnah di telan zaman modern ini. Adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita Kak Ika tentang beberapa masakan khas Nusantara. Tentu saja masih banyak sekali masakan dari daerah-daerah lain di negeri tercinta ini. Oleh karena itu, Kak Ika berharap adik-adik tidak berhenti membaca agar lebih mengenal lagi betapa kayanya negeri tercinta ini. Nah, adik-adik, setelah bercerita tentang es lendang mayang, yuk kita simak percakapan antara Bima dan Ayah tentang makan durian. Pada suatu hari, Bima pulang dari sekolah dan sesampainya di rumah, dia mencium aroma spesial. Selamat siang. Wah, aromanya enak nih. Ya, kamu tahu saja, ayah pagi tadi pergi ke kebun dan mendapatkan 3 buah durian yang sudah matang. Tetapi yang satu hanya bisa dimakan setengah bagiannya. Aku juga mau mencicipinya. Ya, kamu boleh ambil setengah bagian dari durian ini. Kemudian Bima dan Ayah memakan durian yang telah ada masing-masing setengah bagian durian. Setelah makan, Ayah bertanya kepada Bima, "Jadi, berapa bagian sisa durian kita sekarang, Bima?" "Tadi aku makan setengah bagian dan ayah memakan setengah bagian. Jadi yang kita makan sebanyak 1 durian. Tadi kita punya 2,5 bagian durian. Maka sisa durian sekarang 1,5 durian." Anak-anak, dari percakapan tersebut, coba kalian diskusikan pertanyaan di bawah ini dengan anggota keluarga kalian di rumah ya. Hanya ada 3 pertanyaan. Kemudian kalian tulis jawabannya di buku. Ingat tulisannya yang rapi ya. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Semoga bermanfaat ya anak-anak. Dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran daring atau belajar dari rumah. Tetap ingat selalu 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Salam sehat dari Bu Kiki. Sampai jumpa lagi. Dadah.